pancing TNI Polri keluar dari pos keamanan. 2 anggota KKB Papua malah dihabisi sebelum beraksi. Melansir dari poskupang.com, ada-ada saja tingkah kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Meski terus dibabat prajurit TNI Polri, tetapi mereka tetap saja melakukan tindakan anarkis. Salah satu ulah yang mencemaskan masyarakat Bumi Cenderawasih itu adalah pemutusan jaringan air bersih ke kampung-kampung yang ada di pedalaman Papua. Dari sebuah video yang viral di media sosial terungkap ulah komplotan penenteng senjata yang saban hari beraksi di daerah tersebut. Meski tak disebutkan di kampung mana KKB melancarkan ulahnya itu, tetapi perbuatannya mengundang emosi warga setempat. Walau tak diungkapkan siapa yang mengotaki tindakan bobrok tersebut, tetapi fakta itu kini viral di media sosial. Dari postingan ke dunia maya, terlihat betapa jaringan pipa air itu diputuskan di dalam hutan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Meski tak diketahui siapa pelaku perusakan jaringan air bersih tersebut, namun bisa diduga kalau pelakunya adalah oknum yang saban hari mencari-cari masalah di daerah bergolak itu. Rasanya tak mungkin kalau pemutusan jaringan air tersebut dilakukan oleh warga sipil yang berdomisili di kampung tersebut. Mustahil pula kalau pelaku perusakan jaringan air berasal dari kampung tetangga. Sebab warga menyadari bahwa yang memasang jaringan air adalah prajurit TNI Polri bersama masyarakat. Makanya prajurit TNI Polri pun menduga kalau pelakunya adalah anggota kelompok kriminal bersenjata. Pasalnya, hanya kelompok tersebut yang berani melancarkan tindakan sebagai bagian dari siasat memancing TNI Polri keluar dari pos keamanan. Ibarat memancing di air keruh, itulah yang dilakukan KKB tatkala merusak jaringan pipa air tersebut. Lantaran tindakan KKB telah mencemaskan warga setempat, sehingga aparat TNI Polri pun langsung mengambil tindakan. Melalui tindakan penuh waspada, TNI Polri pun mendatangi lokasi tempat jaringan air itu dirusaki. Mengingat KKB merupakan kelompok berbahaya, sehingga aparat berseragam loreng itu pun harus menggapai tempat itu dengan siasat. Setelah mengendap-endap di balik rimbunan pepohonan, aparat berseragam loreng itu akhirnya menemukan 2 oknum yang sedang bersembunyi di sekitar lokasi perusakan. Dari balik teropong, prajurit TNI Polri menemukan sosok yang memegang senjata api sedang berada tak jauh dari lokasi perusakan tersebut. Salah seorang anggota KKB berada di posisi yang agak tinggi dan bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Sementara yang satu lagi berada di tepi kali, di dekat jaringan air yang telah dirusaki tersebut. Setelah memastikan bahwa di sekitar tempat itu hanya ada 2 anggota KKB tersebut, aparat TNI Polri pun terpaksa mengambil tindakan tegas terukur terhadap anggota KKB yang sedang berada di balik pepohonan. Sebuah timah panas dilezakan ketika yang bersangkutan hendak mengambil radio orari untuk berbicara. Sementara oknum yang berada di pinggir kali, pria tersebut dihabisi ketika ia sedang berusaha melewati bongkahan batu besar yang terletak di tepi kali. Tatkala yang bersangkutan sedang melompat, pada saat itulah ia dieksekusi dengan sebuah peluru. Dari titik ketinggian di saat sedang melompat itulah pria KKB tersebut jatuh menimpa batu dan sedetik kemudian tercebur ke dalam air. Meski kedua pria itu telah dikirim ke alam baka, tetapi prajurit TNI Polri di dalam hutan itu tak mau lengah. Karena biasanya ada tembakan balasan dari kawanan KKB, walau hal tersebut dilakukan secara membabi buta. Hingga beberapa menit berlalu, apa yang dikhawatirkan itu tak junjung terjadi. Tak ada tembakan balasan sama sekali dari anggota KKB. Yang terdengar hanyalah gemericik air yang mengalir deras di sungai tersebut. Terdengar pula suara burung yang berkicau merdu di pucuk pepohonan yang tinggi. Dari video yang viral di media sosial, tak disebutkan di wilayah mana insiden baku tembak antara TNI Polri dengan anggota KKB gegara perusakan jaringan air bersih tersebut. Tak disebutkan pula di bawah kelompok siapa kedua oknum itu mengabdi dalam perjuangan mewujudkan Papua merdeka tersebut. Namun setelah beberapa jam kemudian, terlihat kepulan asap membumbung tinggi di 2 tempat berbeda pada di balik bukit yang melingkari kampung tersebut. Meski tak satu warga pun yang bersaksi tentang asap putih tersebut, tetapi lazimnya di Papua, kepulan asap adalah isyarat kematian. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau kepulan asap dari balik bukit itu adalah tanda kalau seseorang telah pergi untuk selamanya. Bertolak dari kasus ini,
Maka mulai saat ini hendaknya anggota KKB menghentikan semua tindakan anarkis. Karena perbuatan itu senantiasa berujung pada duka dan air mata. KKB baku tembak dengan TNI di Bandara Sina Puncak. 1 warga kena rekoset. Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan penyerangan terhadap pos TNI di Bandara Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Insiden itu menyebabkan seorang warga terluka akibat terkena rekoset peluru. Ya benar, KKB melakukan gangguan di sekitar Bandara Sina. Atas kejadian itu kontak Yonif Rider 303 SSM dan KKB. Ungkap dan Rem 173 PVB Brigjen Sri Widodo ketika dikonfirmasi Detikcom, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Kontak tembak ini terjadi pada Jumat 5/5, sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Timur. Kejadian itu diketahui ketika tim pengamanan perimeter mendengar suara letusan tembakan sebanyak 2 kali. Anggota yang mencari tahu bunyi tembakan kemudian melihat ada 4 orang diduga KKB membawa 2 pucuk senjata dan panah, yang berjarak 200 meter dari kedudukannya. Lalu kemudian anggota pun melakukan tembakan ke arah 4 orang yang membawa senjata api tersebut, katanya. Setelah tembakan tersebut, 4 anggota KKB itu melarikan diri menuju arah Bukit Gundul. Kemudian anggota juga melakukan penyisiran atau pembersihan di sekitar tempat terjadinya kontak senjata. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, sebanyak 5 orang masyarakat melapor ke pos Sina Bandara Satgas Yonif R303 SSM dan melaporkan bahwa terdapat salah satu masyarakat berinisial IN terkena rekoset tembakan pada bagian siku lengan kiri dan pinggang bagian kanan, tuturnya. Tim kesehatan Satgas kemudian membawa korban menuju Puskesmas Sina untuk mendapatkan penanganan medis. Brigjen Sri mengungkapkan saat ini korban telah diterbangkan ke Timika untuk mendapat perawatan medis secara maksimal. Setelah dirawat di Puskesmas Sina, korban sudah membaik. Kini informasinya korban sudah diterbangkan ke Timika, paparnya.